Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Oke, tidak lupa untuk selalu mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Di depan saya sudah ada box smartphone terbaru dari Xiaomi, yaitu Mi 12 Lite. Meski hadir sedikit terlambat dibanding varian Xiaomi 12 lainnya, produk ini nyatanya hadir dengan desain yang lebih segar dan sejumlah fitur baru untuk melanjutkan kesuksesan dari varian Xiaomi 11 Lite. Walaupun ponsel ini versi murahnya dari Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro, Xiaomi juga menghadirkan upgrade di bagian dapur pacu dari HP ini. Kalian mau tahu kan tentang kelebihan serta kekurangan dari Xiaomi 12 Lite ini? Oke, langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang perangkat ini. Langsung aja, check it out! Oke, kita unboxing dulu ya. Kita buka plastik pembungkusnya serta segel-segel yang masih menempel pada box smartphone ini. Box sudah terbuka. Kita lihat dulu di partisi pertama terdapat apa aja. Di dalamnya terdapat satu buah SIM ejector, kemudian ada buku panduan penggunaan perangkat, terdapat kartu selamat datang dari Mi Family. Di dalam paket penjualan ini sudah juga disediakan softcase yang berwarna bening. Kemudian di bawahnya terdapat smartphone-nya. Kita letakkan dulu di tempat yang aman. Di bagian paling bawah terdapat satu buah kepala charger, kemudian ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Dan yang terakhir adalah kita buka stiker plastik yang masih menempel pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Xiaomi Mi 12 Lite-nya. Saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Untuk desain serta bodi dari perangkat ini terbilang tipis dan ringan. Untuk desainnya versi murah dari Mi 12 ini memang tampil lebih mengkotak dengan modul kamera berbentuk oval. Hampir sebagian besar bodi HP Xiaomi terbaru ini menggunakan bahan dasar dari plastik. Hal ini membuat smartphone ini cukup ringan, yakni hanya 173 gram. Bodinya memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 159.3 dikali 73.7 dikali 7.29 mm. Kelebihan lain pada bodi belakangnya yaitu telah dilengkapi dengan lapisan kaca yang khusus yang membuat jamur dan sidik jari tidak mudah menempel. Untuk desain modul kameranya memang sedikit menonjol, berisi 3 buah kamera dengan setiap kamera diberi ring metal. Jadi untuk desain modul kamera ini sedikit sama ya atau mirip dengan seri Xiaomi 12. Oke, sekarang kita beralih ke bagian layarnya. Memang untuk Xiaomi Mi 12 Lite ini adalah smartphone yang ditargetkan untuk multitasking dan gaming. Jadi Xiaomi menghadirkan sektor layar yang mumpuni. Tidak hanya berukuran besar, layar HP ini juga sudah dibekali sejumlah teknologi untuk menunjang pengalaman bermain game atau sekedar menonton video. Layar Xiaomi 12 Lite ini memiliki bentangan layar 6,55 inch. Layar ini terbilang besar dan akan sangat nyaman digunakan untuk bermain game, browsing sosial media, dan menonton video. Kemudian untuk layarnya HP ini sudah menggunakan jenis panel AMOLED yang resolusinya Full HD Plus 1080x2400 pixel. Kalau kita amati ya, layar ini juga telah memiliki sudut penglihatan yang baik dan memiliki tingkat kecerahan yang cukup ideal. Jika dalam kondisi gelap, kecerahan layar ini bisa diturunkan secara drastis hingga 2 nit dan layar masih dapat dilihat. Keunggulan lain dari layar ini adalah layar HP ini mampu menghasilkan tampilan yang cerah dan warnanya cukup berimbang. Itu dikarenakan ada fitur HDR10 Plus dan Dolby Vision, hingga sejumlah fitur yang mirip dengan Xiaomi 12 dan Xiaomi 12X. Untuk lengkapnya, layar ini memiliki tingkat kecerahan hingga 950 nit dengan berukuran 6,55 inch. Untuk screen to body rasionya mencapai 88,2%. Untuk kerapatan pixelnya mencapai 402 ppi dan untuk perlindungan layar telah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Warnanya oke dengan color gamut coverage mendekati 100% sRGB. Jadi apabila kamu senang menonton video, saya sarankan untuk memilih color scheme original atau VVID di menu setting. Oke, hampir lupa untuk refresh rate layarnya yaitu di angka 120 Hz.
Lanjut, sekarang kita bahas tentang dapur pacu serta spesifikasi lain yang dibawa oleh perangkat ini. Sebagai HP kelas menengah, Xiaomi 12 Lite memiliki keunggulan di bagian dapur pacu. Pasalnya, HP ini diperkuat oleh SoC Qualcomm Snapdragon 778G. Chip mobile 5G ini dibuat dengan proses fabrikasi 6 nanometer dan menggunakan konfigurasi octa-core. Konfigurasi prosesor octa-core yang kuat terdiri dari 1 unit Kirin 670 Prime berbasiskan Cortex A78 dengan kecepatan 2,4 GHz sebagai inti high performance. Lalu ada 3 core 670 Gold Cortex A78 dengan kecepatan 2,2 GHz dan 4 unit Kirin 670 Silver berbasiskan Cortex A55 dengan kecepatan 1,9 GHz sebagai inti hemat daya. Untuk spesifikasi lainnya, Snapdragon memasangkan dengan GPU Adreno 642L dengan kecepatan 490 MHz. GPU ini diklaim mengalami peningkatan performa hingga 40% dibanding GPU Adreno 620. Pada memorinya, perangkat ini atau SoC Qualcomm ini mendukung RAM 6GB atau 8GB serta memori internal 128GB atau 256GB. Kebetulan yang kita review ini adalah RAM 8GB serta internal 256GB. Sekarang kita uji performanya. Yang pertama, uji performa menggunakan metode sintetis, yaitu aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Didapati skor di atas 525 ribuan. Jadi skornya terbilang tinggi untuk HP di kelas mid-range. Dilanjutkan dengan uji performa memainkan game di perangkat ini. Namun terlebih dahulu saya ukur suhunya. Didapati suhu sekitar 32 derajat Celcius. Saya mengawali uji performa memainkan game ini dengan memainkan game ringan, yaitu Street Racing 3D. Di sini untuk settingan grafiknya saya menggunakan settingan grafik bawaan smartphone atau mode default. Memainkan game ringan ini di perangkat Mi 12 Lite tentu saja tidak ada masalah, sangat lancar. Dari awal hingga akhir saya memainkan game ini, untuk rate-nya masih stabil di angka 60 fps. Jadi untuk memainkan game ringan seperti Street Racing 3D ini, Xiaomi Mi 12 Lite ini benar-benar lancar tanpa ada kendala lag ataupun frame yang terasa drop. Aman. Dilanjutkan dengan memainkan PUBG atau PUBG Mobile. Memainkan game ini saya menggunakan settingan grafik bawaan smartphone, yaitu Smooth Extreme. Memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini sepertinya Xiaomi mengunci frame rate-nya di angka 50-60 fps agar mesin tidak terlalu panas. Untuk sensor gyronya sendiri bekerja dengan baik, jadi nyaman dalam memainkan game ini. Memainkan game PUBG Mobile di rentan waktu 15-20 menit ini saya belum menemukan ada kendala apapun, seperti terjadinya lag atau frame yang terasa drop. Menjelang di waktu 15-20 menit memainkan game PUBG Mobile ini, baru saya merasakan hawa hangat yang timbul dari belakang bodi, terutama pada bagian seputar kamera. Namun hawa panas yang timbul dari belakang smartphone ini tidak serta-merta mengurangi kenyamanan saya dalam memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini. Jadi hawa panas yang timbul dari belakang perangkat ini bisa diredam ya dengan menggunakan casing bawaan yang sudah disediakan dari box penjualan perangkat ini. Kemudian setelah 20 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang suhunya. Didapati suhu sekitar 38 derajat Celcius. Xiaomi berusaha menghadirkan sektor kamera dengan kualitas mumpuni agar pengguna ponsel Android 5G ini masih bisa memotret dan merekam dengan nyaman di HP ini. Memiliki kamera utama sebesar 108 MP bukan 1.9 yang berguna sebagai sensor wide. Kemudian ada sensor sebesar 8 MP bukan 2.2 yang berguna sebagai ultra wide. Yang terakhir adalah sensor kamera sebesar 2 MP yang berguna sebagai sensor makro dengan bukan 2.4. Lanjut pada kamera selfie-nya yang berbentuk punch hole memiliki besaran sensor 32 MP dengan bukan 2.5 yang berguna sebagai sensor wide. Kemudian untuk urusan video, kamera utama mampu merekam video hingga resolusi 4K per 30 fps, sedangkan kamera selfie hanya mampu merekam video beresolusi 1080 pixel per 60 fps. Bagi saya, foto dan video yang dihasilkan dari kamera ini cukup cantik. Berikut adalah contohnya. Selamat pagi guys, kali ini kita ada di pengaturan kamera selfie Xiaomi Mi 12 Lite ya, di pengaturan 720 pixel per 30 fps. Oke, untuk kualitas gambarnya sendiri cukup bagus ya, jadi untuk warnanya atau tone-nya tuh sedikit memutih, dan untuk kejelasannya atau detailnya dapat ya.
Saya sekarang ada di banyak cahaya ya, jadi menghasilkan gambar yang berkualitas bagus ya. Dan untuk kamera selfie sendiri di pengaturan ini juga kestabilannya ada ya. Jadi waktu saya berjalan seperti ini tampak stabil ya, tidak terjadi guncangan atau shaking. Good. Oke, sekarang kita di pengaturan 1080 pixel per 30 fps ya di outdoor. Untuk warnanya, tone-nya juga lebih bagus dibanding yang 720. Di laju bintang 30 fps ini saya rasa juga sama kayak yang 720, tidak terjadi masalah ya. Detailnya dapat nih, saya dapat ya. Oke, juga ada fitur-fitur kecantikan di sini, tapi kamu harus aktifkan terlebih dahulu sebelum kamu melakukan perekaman video seperti ini ya. Oke, good. Kita ke pengaturan yang lebih. Oke, ini pengaturan yang paling tinggi ya di 1080 pixel tapi dengan 60 fps, jadi lebih laju ya untuk laju bingkainya, dan pasti tidak terjadi masalah seperti delay atau patah-patah. Untuk warna saya sendiri ya, detailnya dapat, warnanya dengan tone yang hampir sama menyerupai dengan warna asli ya, tapi sedikit memutih. Oke, di laju bingkai 60 fps ini kita coba berjalan ya. Oke, bagus ya, no shaky ataupun stabil dalam pengambilan perekaman video di 1080 pixel per 60 fps. Gimana guys? Keren kan untuk kamera selfie dari Mi 12 Lite ini? Dan ini di pengaturan 1080 pixel per 60 fps ya. Saya menggunakan fitur kecantikan, jadi wajah saya mulus banget seperti artis-artis Korea ya. Gimana? Tapi kalau di sini kelihatan banget ya untuk settingan atau fitur kecantikannya, jadi tidak begitu natural, sehingga ya seperti ini bentuknya, masih terlihat bahwa ini adalah fitur kecantikan. Guys, kali ini saya menggunakan kamera utama di pengaturan 720 pixel ya per 30 fps, dan ini bisa dibesarkan hingga 6 kali ya. Dan di pengaturan 6 kali pembesaran ini, oke, masih terlihat jelas ya. Contohnya pohon ini ya, masih terlihat jelas tanpa ada noise. Oke, kita balikan lagi ke pengaturan awal. Hijau-hijaunya terlihat jelas ya, terlihat jelas. Oke, kita ke pengaturan yang lebih tinggi ya di 1080 pixel. Halo guys, kali ini kita berada di pengaturan 1080 pixel per 30 fps pada kamera Xiaomi Mi 12 Lite ya. Untuk warnanya saya rasa tone-nya menyerupai dengan warna asli, dan untuk kecerahannya saya rasa bagus ya. Di pengaturan ini juga ada pembesaran sampai 10 kali. 10 kali apa 6 kali? 6 kali ya. Coba kita lihat fokus ya pada gambar, coba daun itu ya, daun itu sampai 6 kali, apakah pecah-pecah, terjadi banyak noise atau masih terlihat jelas? Saya rasa masih terlihat jelas ya, karena pencahayaannya cukup. Oke, kembali ke pengaturan normal. Kita coba berjalan, apakah stabil apa tidak? Berjalan cepat. Saya rasa stabil ya untuk pengambilan gambarnya. Kita ke pengaturan yang selanjutnya. Oke, kali ini kita ada di pengaturan 4K per 30 fps ya, pengaturan paling tinggi pada kamera Xiaomi Mi 12 Lite ini. Dan untuk pengaturan yang tertinggi ini pasti ya, kualitasnya lebih baik daripada pengaturan-pengaturan sebelumnya. Oke, kita coba untuk berjalan ya, apakah stabil? Saya rasa stabil ya dengan kualitas 4K-nya. Kemudian untuk kualitas warnanya sendiri juga lebih bagus ya, menyerupai dengan warna aslinya. Dan coba digerakkan kiri kanan di laju bingkai 30 fps ini, apakah terjadi delay atau patah-patah? Saya rasa tidak ya, tidak, aman. Oke, kita coba mundur berjalan ya. Kestabilannya saya rasa stabil. Good. Thank you guys. Sekarang saya berada di video 2 tampilan ya, dengan jenggot gondrong. Dengan 2 tampilan ini kayaknya nggak terjadi kejomplangan kualitas pada mode video ya. Jadi antara video kamera selfie dengan video kamera utama sama-sama bagus ya. Di laju bingkai 30 fps ini sama-sama tidak terjadi masalah seperti delay atau patah-patah ya. Masih keren, masih bagus. Oke, good.
Dan ini adalah di pengaturan 1080 pixel per 30 fps ya. Saya rasa untuk kualitas gambarnya masih terang ya, walaupun di malam hari. Walaupun ada noise sedikit-sedikit, tapi saya rasa masih bisa mumpuni apabila kamu taruh di media sosial. Di pengaturan ini juga bisa di zoom sampai 6 kali. Kita lihat hasilnya ya, zoom sampai 6 kali. Coba lihat wajah saya, masih terlihat jelas ya. Jauh. Saya rasa masih terlihat jelas ya, namun ada sedikit noise. Ada sedikit noise. Oke, digerakkan ke kiri ke kanan, apakah di pengaturan 30 fps ini tidak terjeda atau masih real? Saya rasa masih real ya. Kita ke pengaturan yang lebih tinggi di 1080 per 60. Kali ini kita ada di pengaturan malam hari ya, di kamera selfie dengan pengaturan 720 pixel per 30 fps ya. Untuk hasilnya sendiri ya, untuk malam hari sedikit ada noise ya, tapi masih terlihat jelas sih menurut saya. Dan di laju bingkai 30 fps ini tidak terjadi masalah seperti delay atau patah-patah saat saya goyangkan kamera ke kiri dan ke kanan. Oke, saya maju ya, saya melihat kedetailannya, saya rasa masih stabil ya. Untuk malam hari kita ke pengaturan yang lebih tinggi ya, di 1080 pixel per 30 fps. Kemudian ini di pengaturan yang tinggi ya, 1080 pixel per 30 fps. Untuk detailnya lebih dapat ya, warnanya juga lebih terang dibanding yang 720 pixel pada malam hari ya. Dan di laju bingkai 30 fps ini juga saya rasa tidak terjadi masalah seperti delay atau patah-patah walaupun malam hari. Dan di 1080 ini juga untuk kestabilannya masih stabil ya saat saya bawa berjalan seperti ini. Oke, masih terang ya. Kita coba ke pengaturan yang lebih bagus di kamera utama ya. Halo, apa kabar? Sekarang kita di pengaturan kamera utama 720 pixel per 30 fps pada malam hari ya. Di laju bingkai 30 fps ini digerakkan ke kiri kanan, kameranya saya rasa tidak terjadi masalah. Coba digerakkan kiri kanan, tidak patah-patah ya, masih bagus, tidak patah-patah. Sekarang kita coba untuk berjalan, apakah stabil? Saya rasa dia stabil ya, untuk kamera di 720 pixel ini masih aman lah ya. Kita ke pengaturan yang lebih. Dan sekarang di pengaturan 1080 pixel per 60 fps. Saya rasa untuk tangkapannya hampir sama, yang sama 30 fps ya. Kemungkinan ini adalah laju bingkainya lebih cepat dibanding yang 30 fps. Coba digerakkan kiri kanan. Saya rasa masih real ya, tidak terjadi juga. Oke, coba kita mundur ya, saya maju. Apakah stabil? Saya rasa stabil ya, tidak terjadi shaky dalam pengambilan perekaman video di kamera Mi 12 Lite. Dan ini adalah pengaturan tertinggi ya, 4K per 30 fps pada kamera Mi 12 Lite ya. Saya rasa hasilnya, saya rasa loh ya, mungkin berbeda dengan layar. Saya rasa sih hasilnya agak sedikit gelap dibanding yang 1080 atau yang 720. Namun di laju bingkai 30 fps pada pengaturan 4K ini sama ya, tidak terjadi beda atau masih real. Coba digerakkan ke kiri dan kanan. Masih aman ya. Jadi seperti ini ya kualitas 4K pada kamera Mi 12 Lite.
Guna menunjang kepuasan lebih pada pengguna kelas ponsel mid-range, Xiaomi juga menghadirkan fitur stereo speaker pada perangkat ini. Konfigurasi stereo ini sudah dikembangkan oleh Harman Kardon. Berikut adalah contohnya. Untuk fitur-fitur tambahannya sendiri, perangkat ini juga didukung dengan fitur-fitur tambahan yang mumpuni. Di antaranya ada sensor fingerprint yang di bawah layar, accelerometer, giro, dan kompas. Kemudian Xiaomi juga tidak lupa untuk menyematkan fitur NFC pada perangkat ini. Dan saya coba untuk fitur lanjutannya seperti sensor sidik jari yang berada di layar ya. Untuk kualitasnya cukup cepat ya dalam memindai sidik jari, sehingga dapat diandalkan untuk membuka kunci perangkat. Oke, sekarang kita beralih ke bagian baterai. Xiaomi 12 Lite dibekali dengan baterai berkapasitas 4300 mAh. Menurut kami, kapasitas tersebut terbilang kecil ya untuk standar ponsel masa kini. Walaupun demikian, baterai tersebut diklaim cukup untuk digunakan bermain game atau sekedar membuka media sosial. Untuk charger bawaan Xiaomi 12 Lite ini adalah 67 Watt dengan dukungan protokol power delivery 3.0. Pengisian 0-50% dibutuhkan waktu 14 menit, sedangkan 0-100% dibutuhkan waktu 42 menit. Oke, kesimpulannya adalah Xiaomi akhirnya menghadirkan versi murah Xiaomi 12 dalam produk baru yaitu Xiaomi 12 Lite. Dan HP ini hadir dengan spesifikasi yang cukup berimbang di kelasnya. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.